Ini ada Mas Rosid, Mas Tommy, ada? Kebetulan Ustaz lagi yang Ustaz Tommy sama Ustaz Imam ke santunan nikah. Oke, berarti minta tolong Ustaz Rosid yang mengawali. Bisa? Oh, nanti nih Mas Toyib bisa minta tolong nanti Mas Rosid tilawahnya. Ya kan? Allah. Bisa kita mulai, Ustaz? Oh iya, ada sahabat saya, cek sound, Muzakir. Ada Ustaz Muzakir. Bisa kita mulai? Halo? Gimana? Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lainnya sehingga tidak bisa kita hitung satu demi persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pun kita dipertemukan kembali. Itu adalah nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita bisa bertemu lagi meskipun melalui Zoom meeting ini gitu. Mungkin banyak sekali ibu bapak yang lain ataupun teman-teman yang lain yang belum bisa membersamai kita karena belum diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Tapi alhamdulillah ibu bapak dan teman-teman semua di sini bisa datang ke majelis ilmu ya, meskipun melalui online seperti itu. Tapi tidak menurut kemungkinan hilangnya esensi dari majelis taklim itu. Baik, di sini sudah ada terkait dengan pemateri dan rekan-rekan semua, ibu bapak semua. Adapun tema pada kajian kali ini yakni ziarah ke makam Nabi seperti itu. Dan untuk mengawali kegiatan kajian kita pada siang hari ini, ya mungkin kalau di tempatnya Ustadz Alfian ya, ataupun di Mekah mungkin masih pagi seperti itu ya, mungkin sekitar jam 9 ataupun jam 10-an seperti itu. Marilah kita mengawali kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan ya tilawah dari Kak Rosid. Kepadanya di waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Rosid yang telah membacakan tilawah pada kajian kita siang hari ini. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi bisa menambah keimanan kita serta menambah pahala kita seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kajian dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi
Dan di akhir nanti kita akan ada doa bersama ya, yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Alfian langsung dari Mekah. Dan untuk kegiatan ini, teman-teman semua ataupun ibu bapak sekalian, itu diselenggarakan oleh pesantren Kilat Umroh dan Yayasan Kampung Sahabat Al-Quran, yang dimana foundernya sendiri yakni ada Ustadz Alfian. Baik, untuk mempersingkat waktu ataupun eh, langsung kita ke pengajiannya, yakni sudah ada Ustadz. Ustadz sudah kedengaran suara saya? Bismillah. Bismillah, Jelas bismillah. ya. Suara apa tadi, teman-teman? Baik. Untuk waktu dan tempat, Anda persilakan Ustadz. Baik, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang teman-teman di Masjid Nabawi. Masjid tempat Rasulullah SAW mendidik umat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man ata masjidina hadza liyata'allam au yu'allim kana kal mujahid fi sabilillah. Apabila kita datang kemudian belajar di tempat ini, maka pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, ya, karena kota Madinah akan mampu menaklukkan kota-kota lain. Itu berawal dari masjid yang sekarang saya duduk, ya. Di sini tempat Rasulullah SAW memulai peradaban. Selamat datang sekalipun dalam Zoom, ya. Insya Allah, bismillah, kita akan berjumpa di tempat ini. Di belakang saya, sebelum kita mulai teman-teman, ini qadarullah, hari Jumat pagi memang jadwalnya raudhah untuk ibu-ibu, ya, atau untuk wanita. Aslinya gerbangnya nggak ditutup. Mohon maaf sebelumnya, jelas suaranya ya? Jelas kan ya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Oke, terima kasih. Jangan sampai saya capek ngomong nggak didengar kan nanti. Nah ini ba'da zuhri dibuka, kita bisa lihat rumah Rasulullah SAW, makam beliau, dan nanti insya Allah kita akan sebelum doa atau setelah doa kita akan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas amanah waktu, amanah usia, amanah kesehatan, amanah kesempatan. Apapun yang melekat dalam diri kita, kelak Allah akan minta pertanggungjawaban, ya. Baik fisik kita, hati kita, pikiran kita, ilmu kita, ya, waktu kita, semuanya Allah akan minta pertanggungjawaban. Semakin besar yang Allah berikan nikmat untuk kita, maka sejatinya semakin besar fitnah, ujian dan hisabnya di akhirat. Ya, maka sebelum itu dihisab, sebelum itu kemudian menjadi ujian, marilah kita syukuri dengan cara senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Insya Allah nikmat yang paling besar adalah ketika Allah lapangkan hati kita untuk duduk, mau merendahkan ego, sifat sombong, sifat angkuh, mau mendengar, ya, Masya Allah. Saya ngaku diri, sebetulnya modal modal pede aja, aslinya ilmunya nggak ada teman-teman. Tapi setidaknya kalau besok saya meninggal, ya, saya pernah berbuat baik, kemudian di mana amanah kesempatan yang Allah berikan, saya tinggal di Masjid Nabawi, ya, setidaknya saya bisa berdoa, mendoakan dan minta doa. Kan 3 ya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendoakan dan banyak-banyak minta doa.
yang kemudian nanti itu menjadi alasan kuat sehingga Allah bisa menyelamatkan saya, ya, dan Rasulullah SAW bisa membela saya. Maka Masya Allah, teman-teman mau masuk ke Zoom, mau mendengarin, luar biasa ya. Aslinya kan kalau kita tuh inginnya dengar tokoh gitu kan, ya. Sebetulnya paling penting sebetulnya inilah doa ya. Kita saling mendoakan itu setelah berkumpul dengan orang-orang soleh, berbicara hal yang baik dan saling mendoakan itu adalah hidayah yang paling mahal ya. Sekali lagi, yang paling mahal adalah setelah berkumpul nanti setelah kita saling bercerita, saling mendoakan. Bukan siapa yang berdoa, betul ya? Bukan siapa yang berdoa, saya banyak dosa saya. Saya banyak dosa yang Allah tutup aibnya. Sekarang Allah tutup aibnya ya. Tetapi di mana kita berdoa? Ya, di mana kita berdoa? Dekat dengan makam Rasulullah SAW, dekat dengan Raudhah ya. Kita berbicara masalah Raudhah ini luar biasa ya. Layaknya kalau saya boleh gambarkan itu analoginya seperti Hajar Aswadnya Mekah, Masjidil Haram. Mereka orang-orang yang sedang melaksanakan umroh berbondong-bondong ingin mencium Hajar Aswad. Ternyata ini keyakinan saya ya. Ketika kita berada di Madinah atau di Masjid Nabawi, Allah kasih juga keutamaan yang besar selain Hajar Aswad dengan dua matanya, satu mulutnya memberikan kesaksian bahwa kita di dunia pernah menciumnya dan layak masuk surga. Maka ternyata masuk di Raudhah, ya, kata Ibnu Hajar, itu menjadi saksi bahwa kita layak masuk surga. Ya, kita saat ini berada dekat dengan Raudhah, dekat dengan rumah Rasulullah SAW. Ya, maka nanti saya akan banyak mengajak teman-teman, yuk coba kita tarik usia kita, hidup kita, ya, 1400 tahun yang lalu. Coba teman-teman merasakan, saya kalau tinggal di sini tuh gimana rasanya Rasulullah SAW sedang menengok saya. Dan saya menengok kehidupan Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Dengan kondisi yang tentu berbeda teman-teman ya. Nah, Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pertemukan kita dengan orang-orang baik, dengan tujuan yang baik, ya. Dan Allah masih memberikan kita semoga ya tidak hanya Islam, tetapi iman dan ihsan. Ya, yang saya khawatirkan dalam diri saya teman-teman apa? Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa banyak orang yang mengaku beriman tetapi dia Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah berfirman, qalatil a'rab, ya, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, apa yang mereka katakan? Amanna, kami telah beriman. Ya, jangan bukan hanya orang Arab Badui, lah saya juga ini. Kami telah beriman, ya. Lam tu'minu, justru kata Rasulullah SAW, kata Allah ya, wahai engkau orang Arab Badui, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Tetapi katakanlah kamu telah berislam. Walamma yadkhulu iman fi qulubikum. Tapi iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Masya Allah. Ini Arab Badui yang hidup bersama Rasulullah SAW. Mendengar Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW, setidaknya melihat Rasulullah SAW itu kan iman kita bertambah. Tetapi pengakuan Arab Badui itu teman-teman hanya sebatas pengakuan. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang hari ini hadir, semoga tidak hanya membawa Islam. Islam itu hanya casingnya saja, ya, hanya lisannya saja Islam. Kata-katanya aja soleh, ya, tampangnya saja, ya. Tetapi benar-benar iman itu masuk. Ya, iman masuk dalam hati kita dan juga berbentuk perilaku ihsan. Kita senantiasa merasa diawasi 24 jam. Maka level tertinggi itu adalah ihsan. Ya. Kehidupan sehari-hari kita adalah sesuai petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala semoga berikan kita tidak hanya keislaman, keimanan dan juga ihsan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, sebelum kita mulai teman-teman, saya ingin mereview apa yang kemarin kita sama-sama belajar, ya sama-sama sharing. Masih ada yang ingat teman-teman? Saya menyampaikan ada 3 cara yang apabila kita praktekkan itu atas izin Allah, insya Allah, ya kita bisa dapat umroh gratis dari Allah. Masih ingat nggak teman-teman? Kalaulah ada orang cacat, tunanetra, tidak kerja, ya mereka tidak ada penghasilan tetap, tapi Allah izinkan ke sini. Kalaulah ada anak bayi yang belum bisa ngomong, belum bisa berjalan, juga bisa Allah umrohkan ke sini. Ada kemarin saya bawa, dia sakit apa teman-teman? Sakit lumpuh, lansia udah lumpuh nggak bisa ngomong, masya Allah. Tetapi Allah datangkan, ya dari lewat anaknya, ya ada 10-20 karyawan. Mereka karyawannya nggak punya uang, tetapi Allah datangkan juga. Saya tanya kenapa? Karena diberangkatkan oleh majikannya. Kalaulah ada orang tua mengumrohkan anaknya karena sayang, cinta, ya. Kalaulah ada bos mengumrohkan karyawannya 20 karena rasa cinta. Kalaulah ada orang-orang baik mengumrohkan saudara-saudara kita yang tunanetra, cacat. Kalaulah ada teman kita, bahkan saya pernah dapat informasi seorang teman diumrohkan oleh temannya sendiri. Bisa. Nah, itu hanya sebatas manusia. Bagaimana jika Allah yang mencintai kita? Bagaimana jika Allah turunkan rahmat kepada kita? Ya, maka cinta orang tua atau seorang ibu kepada anaknya tidak akan bisa mengalahkan cinta Allah kepada hambanya. Rahmat Allah itu sangat luas, teman-teman. Ya, jika kita sudah mendapatkan cinta Allah, maka selesai urusan dunia, dengan mudah Allah izinkan kita bisa umroh. Kalaulah orang tua sangat cinta kepada anaknya, sekalipun anaknya masih nakal gitu, apalagi kita dengan Allah yang menciptakan alam semesta, maha kaya, mudah bagi Allah untuk mengumrohkan kita. Nah, untuk menjemput cinta Allah itu, agar kita menjadi hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah kabulkan segala cita-cita kita termasuk bisa umroh gratis. Caranya ada 3. Tadi disebut oleh Imam itu. Niyah, disingkat dengan niyah. N-nya apa teman-teman? Niat yang ikhlas. Jangan dusta di hadapan Allah. Ya, kita ini termasuk saya suka berdusta di hadapan Allah. Apa maksudnya berdusta? Beramal soleh karena manusia. Maka orang yang pertama kali berhadapan dengan Allah dimasukkan ke dalam neraka bukan iblis, bukan Fir'aun, bukan Haman, bukan Korun, bukan Abu Lahab, tetapi justru adalah siapa? Orang-orang soleh, ya, yang mereka tunjukkan ya amal solehnya bukan karena Allah. Maka dia nanti dikatakan kadzdzabta, engkau dusta, ya, masya Allah. Maka kembali dasarnya kemana? Surat apa tuh teman-teman? Surat Nuh ayat 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatahan wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhalun. Allah kasih seluruhnya apa yang dicita-citakan selama di dunia, semuanya dikasih. Mau pujian dikasih, mau prestasi, gelar, mau jadi hafiz Quran dikasih semuanya. Mau dianggap orang soleh dikasih. Mau harta apalagi dikasih. Karena orang kafir aja maksudnya dikasih, ya apalagi kita. Semuanya Allah kasih. Tetapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Tetapi justru dia dianggap orang berdusta nanti dan masuk neraka. Nah, maka selama kita jujur kepada Allah, intasdukillah yasdukka. Allah akan kabulkan segala cita-cita kita. Apalagi lebih-lebih kita dalam taat, ingin tobat di depan Ka'bah. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Maka N-nya adalah niat. Ya. Bisa jadi saya atau teman-teman belum diizinkan Allah kabulkan cita-citanya karena belum selesai urusan jujur sama Allah. Ya. Sahabat Rasulullah, para nabi pulang menghadap Allah dengan hati yang jujur. Tidak pernah berdusta kepada Allah. Ikhlas karena Allah beramal. Bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah nanti kita menghadap Allah? Apakah kita menghadap Allah dengan hati yang jujur atau justru banyak dustanya? Ya, maka satu selesaikan. Yang kedua apa itu? Masih ingat teman-teman? Ini apa? Ikuti visi misi Nabi dalam hidupnya. Kita tadi di awal sudah sepakat bahwa cita-cita tertinggi bagi kita seorang beriman, seorang muslim adalah
meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta Allah sudah kita raih, selesai urusan dunia. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjadi hamba yang paling dicintai, caranya ada 5. Ada yang bisa sebutkan teman-teman? Boleh ditulis. Ini ada hadiahnya nih. Hadiah haji. Ya. Haji bagi yang mampu. Oke. Masih ingat teman-teman? Visi misi Nabi Muhammad SAW adalah menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya ada 5. Halo? Ini pada dengar saya semua nggak? Dengar Ustaz. Oh, dengar. Oh, dengar. Iya, siap dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Oke, ternyata lupa semua ya. Kalau teman-teman lupa, kayaknya saya juga ikut lupa ini. Ada Ustaz. Oke, Ada 5. ada 5 betul. Sebut yuk. 1 apa? Yang pertama, Atau paling langsung sama bermanfaat. hadisnya. Ya, 1. Habul. Nggak bisa ada hadisnya Ustaz. Oh, jangan hadisnya ya udah. Terus Yang 1, kedua, manfa'uhum linnas. Manfaat. Yang kedua, membuat muslim yang lain bahagia. membuat muslim bahagia. Terus 3, Terus yang ketiga, mengangkat kesusahan dari orang lain. mengangkat kesusahan orang lain, Masya Allah. Terus yang keempat, Yang keempat, membayarkan utangnya. nah Dan yang ini kelima, berat sekali. menghilangkan rasa Tapi ada caranya laparnya. ya. Menghilangkan rasa laparnya. Masya Allah. Nah, ini visi misi Nabi. Kalau itu kita lakukan, maka kita menjadi hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah cinta kita, tinggal minta umroh dikasih. Ya. Dan minta umroh dikasih. Karena kita adalah hamba yang paling dicintai. Kemudian yang terakhir, ninya. A-nya adalah air zam-zam. Ya, air zam-zam filosofinya apa teman-teman? Terus ikhtiar, jangan berhenti ikhtiar. Terus ikhtiar nabung. Saya pernah jumpa jamaah saya bawa 5 tahun, 7 tahun nabung. Ya. 7 tahun nabung, Masya Allah. Saya tanya, ibu kerja apa? Saya pernah tuh punya pengalaman bahwa jamaah semuanya itu adalah pedagang kaki 5, teman-teman. Dari Bekasi dan Bogor, Masya Allah. Saya sampai kalau mau ngomong dengan mereka netes air mata saya. Ya, saya perjuangkan tentang masuk rodoh itu luar biasa karena 7 tahun nabung, ya Masya Allah. Nah, artinya teman-teman seperti air zam-zam yang Hajar itu mencarinya terus tanpa henti dia. Yang penting ikhtiar. Soal hasil, siapa sangka hasilnya di luar dari usaha Hajar. Sampai sekarang kita merasakan hasilnya. Karena Hajar itu tidak berhenti berikhtiar. Ya. Dan yang kedua, filosofinya adalah hanya Allah sumber rezekinya dari Allah. Ya. Sumber rezeki dari Allah. Bukan dari tempat kerja, bukan dari ikhtiar. Semua itu hanya alat. Secara logika air zam-zam mencari apa tuh? Air zam-zam, secara logika Hajar mencari air zam-zam di Safa Marwah, seharusnya keluar dari Safa Marwah. Tetapi ternyata tidak keluar dari situ. Keluarnya dari mana? Di dekat kaki Ismail, dekat dengan Hajar Aswad atau Ka'bah ya. Nah, apa maksudnya? Apa hikmah yang bisa diambil teman-teman? Sumber rezeki itu dari Allah. Air zam-zam rezeki itu akan keluar ketika kita dekat dengan Allah, bermanfaat untuk umat, dan alatnya adalah tempat kita bekerja. Ya, jangan berpikir kita aliran rezeki kita hanya dapat ketika di tempat kerja, teman-teman. Ya, saya buktikan dulu pernah ditawarin bawa jamaah Singapura, Malaysia dengan gaji 300 real ya, 1.200.000 sehari. Kali berapa hari bawa? Ya, mohon maaf teman-teman ya, ini sebagai inspirasi saja. Sehari 1.200.000 Malaysia Singapura. Nah, pilihan pertama saya sudah masuk jadwal itu adalah dari ini jamaah yang biasa saja dengan gaji 200 real, 800.000 sehari. Ya, tentu secara logika sumber rezeki kita berpikir adalah itu gaji itu. Saya lebih banyak tentu dapat untung 1.200.000 ambil Singapura Malaysia daripada saya ambil yang 200 real atau 800.000 sehari travel Indonesia. Itu cara berpikir saya, otak saya, logika saya mikir seperti itu. Tetapi kemudian saya kembali ke ini tadi dalil Rasulullah SAW mengatakan ya
bermanfaat, melayani, ya amanah, jujur. Mana amanah yang pertama kali masuk, saya ambil yang pertama. Karena saya yakin sumber rezeki itu bukan di tempat saya kerja, bukan siapa yang gaji saya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih saya rezeki. Maka saya pilih yang pertama yang gaji 800 sehari, ya. Apa yang terjadi? Ternyata air zam-zam yang keluar di situ. Ya, Allah kasih rezeki di situ lebih. Ya, dari mana? Nah, banyaklah ada ceritanya di situ. Nah, maksud saya itu poinnya, hikmahnya. Jadi ada 3 niat, ikuti visi misi Nabi, dan air zam-zam. Ya, air zam-zam filosofinya apa tadi teman-teman? Jangan berhenti bergerak, dan sumber rezeki itu dari Allah. Ya, dengan cara Allah kasih, termasuk bisa umroh itu dengan cara Allah. Nah, mohon maaf teman-teman, itu hanya mereview. Ya, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau kita tidak ingat nanti teman-teman pelan-pelan akan lupa gitu ya. Terus kita ingatkan. Insyaallah barakallah. Kita akan lanjut. Naam. Nasid. Kam. Nasid. Taqul syai' barakallah. Jum'ah barakah. Nah, ana ma'a jamaah. Nah. Indonesia. Naam, Indonesia. كيف حال؟ من أين؟ من أين؟ من أين؟ Pakistan. بارك الله. Waalaikumsalam. Pakistan. Oke, baik. Nah, termasuk pesantren kilat umroh ini teman-teman adalah cara kita menjalankan visi misi Rasulullah SAW. Apa itu? Makanya dia ada 3 program. Umroh gratis, umroh umroh gratis, umroh apa yang kedua lupa saya. Umroh gratis, umroh semampunya, dan umroh berkah. Umroh gratis itu adalah kita akan gratiskan 100%. Ya, untuk orang-orang yang ingin umroh tetapi terbatas biaya dan dia banyak memberi manfaat kepada umat. Dia pejuang kebaikan. Ya, gimana caranya? Tinggal kita menjadi jembatan amal soleh, jembatan amal soleh. Kita temukan orang yang butuh dengan orang yang mampu. Ya, kita cari orang-orang yang butuh, ternyata punya kita data nih, guru ngaji, pejuang dakwah, pejuang Al-Quran, kita dapat tuh marbot sekian tahun mengabdi. Orang butuh sudah ada datanya, tinggal kita cari orang yang mampu. Siapa orang mampu? Ya, jamaah saya. Sekali jamaah kadang 40 orang yang kita dampingi. Maka kita sampaikan ke jamaah, ini ada teman saya ini, ayo Bu, kita patungan sama-sama 10.000. Ya, 10.000 seminggu misalkan. Ya, sebulan 50.000 setahun, atau patungan berapa saja selama sebulan. Ya, kita patungan kali 100 orang mau patungan, termasuk teman-teman mau patungan misalkan. Cara Allah umrohkan adalah kita bantu orang agar umroh. Teman-teman patungan, ayo kita patungan 10.000 untuk guru ngaji yang sudah mengabdi. Patungan tuh 10.000 zret kita kumpulkan. Dapatnya berapa bisa umroh? Gimana caranya? Oh, ternyata dapat 10 juta. Tinggal kita beli visa 4 juta, beli tiket pulang pergi 10 juta, ya, kemudian berangkat. Nyampe sini, alhamdulillah, bismillah, ada kami di sini, tinggal nanti ngontrak bareng, ya. Makannya bagaimana? Makannya nanti teman-teman catering banyak yang apabila mereka masak, dia masak 2 kali lipat dari jumlah jamaah. Bahkan dia sering membuang, bahkan hampir setiap kali dia membuang sisa makanan. Daripada dibuang, mubazir, dapat dosa, kita beli, kemudian nanti kita berikan untuk teman-teman yang, ya, namanya pesantren kilat umroh, ya seperti pesantren juga harus mandiri, ada banyak programnya, minimal 10 program, nanti diantaranya adalah Khatmul Quran ketika tawaf wada, tawaf perpisahan. Pas menjelang pulang, check out dari hotel menuju tanah air, di depan Ka'bah kita tawaf wada. Nah, itu umroh gratis. Yang kedua, umroh semampunya. Berapa ada uang, ya, jalan. Yang penting bisa beli tiket dan visa, seperti itu. Jalan, karena Allah sudah menjamin wa man dahalahu kana amina. Ya, barang siapa yang Allah sudah masuk ke dalam tanah suci Mekah, Madinah, maka dia insya Allah bismillah Allah akan jaga, lindungi, akan merasakan keamanan. Ya, dan itu saya rasakan di sini. Umroh berkah ini dia punya uang banyak. Ya, bisa kita nanti tawarkan subsidi, kita akan ajak dia untuk mengumrohkan yang lain. Misalkan dia punya uang 30 juta, dengan mulai 30 juta dia bisa mengumrohkan 1 orang. Atau dia punya uang banyak, tetap kita fasilitasi
hotel bintang 5, tetapi tetap ikut program. Nah, seperti itu mohon doanya teman-teman ya, semoga Allah menjaga niat baik ini dan Allah kabulkan ya atas izin Allah. Nah, ini baru pembukaan teman-teman ya. Oke, saya masuk. Mas Toib, masih ada waktu? Sudah habis ya? Masih Jam Ustaz. berapa? 30 menit aja ya, nggak usah lama-lama kita sampein materinya. Baik teman-teman, saya masuk ke materi. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah gabung. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjut. Tema kita hari ini adalah kita akan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sebelum kita ke sana, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat suasana menjelang berapa ini 2,5 jam untuk persiapan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Inilah kondisinya dan saya berada sekali lagi tadi sudah sampaikan di dekat dengan Raudhah atau makam Rasulullah SAW. Ya, karena sekarang Masya Allah itu sudah buka teman-teman. Saya lebih mendekat ya biar antum lihat ya. Sebentar. Sebentar. Oke, sambil saya jelasin ya. Baik teman-teman, pembahasan saya bagi menjadi 3 bab. Ya. Dan jika ingatannya kuat, teman-teman boleh tidak perlu ditulis ya. Tapi kalau ingatannya lemah, boleh ditulis ya. Nanti ada hadiah bagi yang bisa jawab ya. Siapa yang bisa menyimpulkan poin-poin pentingnya saja. Nah, ini dia kalau teman-teman lihat kubah biru ini teman-teman. Ini di bawahnya adalah makam Rasulullah SAW. Yang dulunya rumah Rasulullah SAW. Tidaklah seorang nabi dimakamkan di mana kecuali di mana beliau meninggal. Nah, ini dia. Nanti kita akan masuk insya Allah. Ya. Ya. Ini Raudhah. Inilah disebut dengan Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Insya Allah ya. Ahlan wa sahlan. Oke. Ini nanti kita akan ziarah ke tempat ini insya Allah. Ini yang warna biru inilah makam Rasulullah SAW. Saya agak mendekat. Masya Allah, ini dia makam ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini dia nih. Saya lihat ya teman-teman. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik Ustaz. Mohon maaf ini atas nama siapa ini? Pak Dewi sama Pak Dodi. Oh, Insya Allah, barakallah. Sehat Pak? Oke. Alhamdulillah. Ya, sekedar saling mendoakan ya. Ya Ustaz juga sehat-sehat di sana Tad. Insya Allah, barakallah. Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Disapa sama teman-teman dari Afghanistan. Alhamdulillah. Barakallah. Baik teman-teman, saya izin duduk di sini. Ya. Oke, sebentar. Nah. Oke. Sebentar. Nanti kita doa bareng di sini teman-teman ya. Ya, baik teman-teman, izin saya melanjutkan ya.
Masya Allah. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah mau masuk Zoom silaturahim, saling mendoakan dan belajar bareng ya. Saya apa namanya? Merasa tidak ada yang jadi guru di sini teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Bahkan bisa jadi yang paling baik di antara kita adalah yang mendengar ya, bukan yang berbicara, karena yang mendengar itu lebih selamat dari setiap kata-kata yang keluar. Huruf itu kan akan dihisap nanti ya, daripada saya yang bicara ya teman-teman. Jadi teman-teman bersyukur ya mau mendengar saya ya yang nanti dihisap ini nih. Baik teman-teman, saya mulai dari pertanyaan. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Ada yang mau jawab? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW sampai sahabat mulia Umar bin Khattab teman-teman itu ditegur oleh Rasulullah SAW? Ya, kenapa beliau ditegur? Dalam sebuah hadis, misalkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, ya, ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW, ya, kemudian Rasulullah SAW menggandeng Umar bin Khattab. Saat itu Umar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, sungguh engkau itu lebih aku cintai daripada segalanya, kecuali diriku sendiri. Nah, ini kata Umar, lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Tetapi Umar kemudian ditegur. Bayangkan teman-teman, Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Umar, demi Tuhan yang jiwaku ada di tanganmu, ya, sampai aku itu lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri wahai Umar. Ya, masalah harga diri kita ini enggak tidak sebanding dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka Umar spontan seketika itu tanpa berpikir panjang, padahal beliau kan orang yang cerdas, ya, langsung mengatakan, sungguh wahai Rasulullah SAW, ya sekarang itu demi Allah pastilah engkau itu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, kemudian Rasulullah SAW merespon, baru itulah yang benar wahai Umar. Masya Allah. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Sampai ada seorang sahabat yang sangat mulia, Mus'ab bin Umair. Tabarakallah ya. Mus'ab bin Umair itu diceritakan dalam sebuah riwayat ya. Dalam kitab, misalkan saya izin baca. Aqbalu Mus'ab Umar zata yaumin. Pada suatu hari, ya, para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Kemudian Umar muncul, Mus'ab bin Umar muncul, ya. Wan Nabi SAW jalisun fi ashabi. Ya, Rasulullah SAW duduk bersama sahabat, tiba-tiba Mus'ab bin Umair muncul, ya, alaihi qit'atu namiratin qad wasalaha bi ihabin, ya, dengan menggunakan kain burdal yang sangat kasar dan memiliki tambalan, ya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW melihat, ya, beliau pun menangis. Masya Allah. Rasulullah SAW menangis melihat Mus'ab bin Umair. Kenapa teman-teman? Karena Rasulullah SAW teringat dengan kenikmatan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair sebelum memeluk agama Islam dibandingkan setelah beliau masuk Islam. Ya, falamma ra'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam nakasu ru'usahum. Ya. Para sahabat itu melihat Rasulullah SAW menangis melihat Mus'ab bin Umair karena Rasulullah mengingat masa lalu beliau yang luar biasa, kemudian sekarang berbeda sekali penampilannya, ya. Para sahabat itu langsung menundukkan kepala. Ya, menundukkan kepala
Karena mereka semua teman-teman tahu betul bahwa Mus'ab bin Umair itu kaya raya dulu, penuh dengan kenyamanan, dan kondisi sekarang jauh berbeda. Ya, kondisinya setelah masuk Islam apa? Agak kelihatan dari sisi penampilannya melarat seperti itulah. Kadang nggak punya sandal dan seterusnya. Nah, dan sahabat itu ingin banyak menolong Musa, tetapi karena kemampuan, keterbatasan kemampuan beliau sehingga tidak bisa menolong. Lanjutan ulama mengatakan fasallam faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsana alaihi sana, ya. Kemudian Mus'ab bin Umair lalu mendekat, ya, dan mengucapkan salam kepada para sahabat tadi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menjawab salam dengan penuh kecintaan, ya. Nah, Nabi SAW mengatakan apa setelah itu? Alhamdulillah liyaqlibad dunya bi ahliha. Segala puji bagi Allah, semoga orang-orang yang berusaha memperoleh harta benda dunianya akan dikabulkan. Nah, ini kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, ya. Kemudian lanjutan perkataan ulama, laqad ra'aitu hadza yakni Mus'ab wa ma bi Makkah. Saya dulu telah melihat Mus'ab saat ketika tidak ada, ini yang mengatakan ini adalah siapa ini? Mu'az, ya. Mohon maaf. Siapa namanya? Saya lupa nama sahabat ini. Laqad ra'aitu hadza yakni Mus'aban wa ma bi Makkah fata min Quraisy. Ya, saya dulu telah melihat Mus'ab saat ketika tidak ada seorang pun yang lebih kaya daripada dia di Mekah. Ya. Dia itu sangat disayang oleh orang tuanya. Dia sangat menikmati semua jenis makanan dan minuman terbaik. Ya, itu Mus'ab, masya Allah. Sampai dikatakan, "Tsumma akhrajahu min dzalik ar-ra'bah fil khair fi hubbilillahi wa rasul." Namun kecintaannya kepada Allah, nah ini poinnya, dan Rasulullah SAW kemudian membuat dia meninggalkan kenikmatan tersebut sampai juga ibunya ditinggal. Sementara ibunya dulu, ya, sampai menyiksa Mus'ab bin Umair, ya, menyiksa. Dan ibunya menghentikan, ya, penderitaan itu. Masya Allah. Inilah bukti bahwa sahabat dulu itu sangat mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta terhadap dirinya sendiri. Ya, sampai ibunya sendiri Mus'ab bin Umair ini, ya, tidak rela melihat anaknya disiksa oleh dirinya sendiri, yang menghentikan siksaannya. Kemudian lanjutannya, karena Mus'ab ibn Umair, ya, orang tua beliau sangat mencintai beliau, ya. Di Makkah sababan wa jamalan wa sabilan, ya. Wa kana abuwah yuhibbani. Mereka ibundanya, orang tuanya sangat mencintainya, ya. Dengan membesarkan Mus'ab dengan penuh kemewahan. Ibunda beliau memakai pakaian yang kualitas tinggi kepada beliau, memakai minyak wangi terbaik, ya, di zaman terdahulu, ya. Sampai bahkan Rasulullah SAW yadzkuru wa yaqul, ya, ketika Rasulullah SAW mengenang Mus'ab bin Umair, maka saya tidak pernah melihat di Mekah orang yang lebih rupawan, lebih mewah, ya, mendapatkan fasilitas yang sangat lengkap daripada Mus'ab. Nah, itu dulu teman-teman. Nah, lanjutannya adalah falamma asabahu ma asabana lam yaqul ala dzalik. Sekarang saya melihat dia berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Islam. Hingga, Masya Allah, saya pernah melihat kulitnya kering, bersisik seperti sisik ular, pecah-pecah, mengelupas. Ya. Kemudian kulit baru lagi. Nah, ini membuktikan betapa besar pengorbanan Mus'ab bin Umair. Benar-benar beliau mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kepada orang tuanya, cinta kepada dirinya sendiri. Maka pertanyaan yang pertama tadi, kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Belajar dari para sahabat, ya, banyak sekali kisah-kisahnya, teman-teman. Dari dua sahabat tadi, Umar bin Khattab dan Mus'ab bin Umair, bahwa mencintai, karena jawabannya adalah mencintai Rasulullah SAW adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu jawaban. Mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulullah SAW adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran misalkan dijelaskan,
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, ya. Jika memang ayah-ayahmu, anak-anak lelakimu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu hasilkan, perniagaan yang kamu khawatirkan mengalami kerugian, ya, tempat tinggal yang menyenangkan, hatimu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjaya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Ya, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi disebut kita ini kaum yang fasik. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 24, jika kita cinta lebih kita kepada harta daripada kepada Rasulullah SAW. Nah, ini alasan pertama teman-teman kenapa kita kemudian harus mencintai Rasulullah SAW melebihi diri kita dan segalanya. Yang kedua adalah pertanyaan berikutnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita mencintai Rasulullah SAW? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita mencintai Rasulullah SAW? Jawabannya adalah apa teman-teman? Yang pertama, karena cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah jalan selamat dan bahagia. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, dengan kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian itu juga menjadi jalan kita bahagia, teman-teman. Yang kedua, alasannya adalah karena ketika kita mencintai Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW akan memberikan teladan atau akhlak yang sangat mulia dari seluruh kehidupan kita. Mulai kita belajar dari keseharian, ya, dari lahir sampai wafat, kebaikan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Ya, tolak ukur kebaikan itu bisa dilihat dari Rasulullah SAW, bukan dari pikiran kita, hati kita, tetapi dari Rasulullah SAW. Ya, kita mau belajar menjadi seorang ayah dari Rasulullah SAW, menjadi seorang anak dari Rasulullah SAW, menjadi seorang cucu dari Rasulullah SAW, ya, dari semua sisi, dari pengusaha, dari jadi presiden, ya, semua sangat sempurna, ya. Dengan mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan memberikan teladan yang baik bagi orang sekitar kita. Yang pertama adalah kenapa Allah sangat memerintahkan kita mencintai Rasulullah SAW. Alasan yang pertama jalan selamat dan bahagia. Alasan yang kedua karena akhlak Rasulullah SAW sangat mulia, sangat sempurna, ya. Dan yang ketiga teman-teman, alasannya kenapa Allah memerintahkan kita mencintai Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sangat mencintai kita, betul ya? Ini alasan yang ketiga, karena Rasulullah SAW sangat mencintai kita. Apa buktinya teman-teman? Buktinya kapan Rasulullah SAW mencintai kita? Pertama semasa hidupnya, yang kedua menjelang beliau wafat. Padahal dalam kondisi beliau sekarat atau rasa sakitnya berkali-kali lipat dibandingkan rasa sakit manusia pada normalnya, ya. Dan yang ketiga, kapan beliau mencintai kita? Ketika beliau setelah wafat. Beliau termasuk orang yang paling sibuk nanti. Ya. Apa buktinya semasa hidup beliau? Banyak sekali buktinya. Ya. Coba sekarang saya ajak teman-teman ketika melihat Madinah, Masjid Nabawi atau makam Rasulullah SAW, kita teringat dengan perjuangan beliau. Bagaimana perjuangan dakwah beliau dari Mekah, setelah Mekah, Taif, setelah Taif, Madinah. Jadi itu 3 alur dakwah Rasulullah SAW, ya. Ketika Rasulullah ditanya apa yang paling membuat beliau sedih, ya, dalam kehidupan beliau, beliau menjawab, ya, di Taif, ya, dan ketika perang Uhud di Madinah. Padahal di Mekah juga luar biasa ya ancaman. Ya. Kita lihat semasa hidup Rasulullah SAW, beliau selalu menyebut nama kita yang lahir setelahnya. Rasulullah SAW pernah berkumpul bersama para sahabat, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka para sahabat menjawab, tentu malaikat, ya. Rasulullah SAW membenarkan, iya betul, malaikat sangat dicintai oleh Allah. Bagaimana tidak? Karena dia sangat dekat dengan Allah.
Tetapi bukan itu yang saya maksud. Ya, ada lagi yang lain. Para sahabat berpikir lagi siapa orang yang paling dicintai. Ya, para sahabat kemudian menjawab, mereka adalah para nabi dan rasul. Ya, dan Rasulullah SAW tetap membenarkan, tetapi mengatakan betul, ya mereka adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Ada lagi yang lain. Disebutlah para sahabat yang bersama Rasulullah SAW, hidup bersama Rasulullah SAW, ternyata juga bukan itu. Ya, padahal mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Nah, akhirnya para sahabat tidak berpikir lagi. Ya, siapa lagi orang yang paling dicintai oleh Allah selain malaikat, para nabi, dan para sahabat? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang hidup setelah aku meninggal, setelah aku hidup, dan dia sangat mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Masya Allah, kita disebut-sebut di hadapan para sahabat, teman-teman, membuktikan bahwa kita ini sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak hanya disebut di depan para sahabat, bahkan Rasulullah SAW menyebut kita di hadapan istrinya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika berbaring Aisyah bersama Rasulullah SAW, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mendoakan, ya Aisyah, Allahumma ghfir laki ya Aisyah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Aisyah. Mendoakan rahmat, keberkahan dan seterusnya. Maka Aisyah sangat senang, bahagia ya. Rasulullah SAW melihat itu bertanya kepada Aisyah, apakah engkau bahagia ya Rasulullah SAW? Maka Aisyah menjawab, bagaimana mungkin aku tidak bahagia ya Rasulullah SAW? Karena aku mendapatkan doamu, ya, engkau mendoakan ampunan dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW kemudian membalas, mengatakan, itulah yang aku ucapkan, itulah yang aku senantiasa berdoa setelah setiap selesai sholat 5 waktu. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Bukti Rasulullah SAW sangat mencintai kita itu adalah setiap selesai sholat, dia mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sebaliknya bagaimana dengan kita, teman-teman? Ya, kan cinta itu harus dibuktikan, harus ada pengorbanan. Ya, jangan-jangan kita ini cintanya cinta palsu, ya, cinta dusta, hanya modal pengakuan saja, tetapi tidak ada pembuktian, tidak ada pengorbanan. Pengorbanan itu bentuknya adalah kita berselawat, kemudian kita mengikuti akhlak Rasulullah SAW, keseharian Rasulullah SAW, dan seterusnya. Nah, itu bukti ketika Rasulullah SAW masih hidup. Yang kedua, bukti ketika menjelang beliau wafat. Ya, teman-teman, saya yakin semuanya pernah dengar ceritanya bagaimana beliau ketika sakaratul maut. Masih yang terpikirkan oleh beliau adalah umatku, umatku. Ya, padahal kondisinya, Masya Allah, sudah berkali-kali lipat yang beliau rasakan. Sakit ya, yang beliau rasakan. Tetapi masih terpikir adalah tentang nasib kita. Dan yang ketiga, nanti di akhirat beliau orang yang paling sibuk. Ketika semua nabi tidak bisa memberikan syafaat, bahkan mengalah dan menyerahkannya. Ya, mengarahkan agar kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka bagaimana tidak, beliau sangat sibuk. Ya, kita tahu Muslim itu tidak hanya jutaan ya teman-teman ya, miliaran. Maka bagaimana kesibukan beliau memikirkan 1 miliar ya, yang terus menerus generasi ini hidup. Ya, sangat sibuk beliau. Apalagi nanti beliau menunggu kita di telaganya. Ana faratukum alal haud. Ya, aku akan menunggu kalian nanti di telagaku. Kenapa Rasulullah SAW menunggu kita di telaganya? Karena Rasulullah SAW tahu betul bahwa kita akan lelah menunggu di yaumul hisab, ya, di mizan ratusan ribu tahun kita akan dihisab teman-teman dalam kondisi telanjang, kemudian bercucur keringat melebihi tubuh kita, ya, tidak ada lagi terpikir bagaimana orang tua, bagaimana anak, bagaimana saudara, ya, kita hanya mengurus diri kita sendiri. Dan Rasulullah SAW sangat mengerti, mengatakan ana faratukum alal haud, kalian akan merasakan kehausan, tidak akan mendapatkan minum kecuali melihat darah, nanah, ya, keringat, ya, maka lelahmu aku akan tunggu nanti berjumpa di
telaga. Ya, ada orang yang nauzubillah mengaku mengenal Rasulullah SAW, ternyata tahu-tahunya ketika masuk haud ternyata dia tidak dikenal misalkan. Ya, ternyata tidak diakui. Ya, bisa jadi karena ada sifat kemunafikan dalam dirinya teman-teman, mengaku sebatas mengaku tetapi tidak ada pembuktian. Nah, itu kenapa Allah perintahkan kita mencintai Rasulullah SAW karena 3 alasan. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW adalah jalan selamat dan bahagia. Yang kedua, karena Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sempurna. Dan yang ketiga, teman-teman, mencintai Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW mencintai kita. Ya, dalam 3 kondisi, semasa hidupnya, menjelang wafat, dan setelah meninggal pun masih mencintai kita. Sampai kita bisa dipastikan masuk surga. Masya Allah. Inilah alasan ya, alasan kuat kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW, kenapa Allah memerintahkan kita mencintai Rasulullah SAW. Dan yang terakhir teman-teman yang saya sampaikan, saya persingkat, bab yang ketiga adalah bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW. Ya, ada 4 caranya teman-teman. 4 cara ini minimal ya, 4 cara saya singkat menjadi MISS, M-I-S-S. Apa teman-teman? M-I-S-S. M-nya apa? M-nya adalah kalau kita ingin dianggap hamba Allah yang mencintai Rasulullah SAW, maka senantiasa mengikuti dan membela sunnah Rasulullah SAW. Bohong kalau kita mengaku cinta tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, dari tutur kata kita pastikan bertanya dalam diri kita ya, sebelum kita ngomong kira-kira Rasulullah dulu bicaranya menyakiti orang atau enggak. Kalau apa yang saya sampaikan ini membuat Allah ridho, Rasulullah SAW, ingat barometer sebelum kita beramal apa itu teman-teman? Pertama berpikir, apakah Allah ridho? Apakah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Ya, apakah orang tua saya bangga? Apakah orang lain tidak tersakiti? Dan yang kelima, barometernya adalah apakah setan itu semakin menjauhi saya? Nah, ini penting nih. Jadi, usahakan sebelum kita beramal, apapun itu, kita bertanya dalam diri kita 5 pertanyaan. Masih ingat teman-teman? Pertama apa? Apakah Allah ridho? Apakah Allah cinta? Apakah itu amalan yang sesuai dengan yang dicontohkan, diteladani? Akhlaknya sesuai enggak dengan Rasulullah SAW? Yang ketiga, apakah orang tua saya bangga? Ya, kalau saya amal soleh ini, kira-kira orang tua saya bangga lakukan. Yang ketiga, bisa menjamin enggak orang itu tidak tersakiti. Dan terakhir, dengan amal soleh tersebut memastikan bahwa setan itu semakin menjauh, semakin menjauh dari kita. Nah, itu satu teman-teman. Jadi kita dianggap cinta kepada Rasulullah SAW adalah mengikuti, tidak hanya mengikuti, bahkan membela sunnah Rasulullah SAW. Ya, banyak kisahnya para sahabat, mereka itu berjuang membela sunnah Rasulullah SAW. Kita misalkan berbicara perang Uhud, ada Abu Tolhah. Abu Tolhah ketika dapat berita hoak, ya, kita tahu perang Uhud itu adalah peperangan yang Rasulullah SAW sendiri merasakan sangat sedih, ya, mengalami kekalahan. Banyak pelajaran mahal di situ. Di antaranya adalah Rasulullah SAW akhirnya tahu siapa sahabat yang setia. Selain siapa sahabat yang munafik, gila harta, tetapi jauh lebih dari itu adalah Rasulullah SAW akhirnya tahu siapa sahabat yang setia. Apa buktinya? Ketika dapat fitnah Rasulullah SAW sudah meninggal, para sahabat mentalnya jatuh, ya, akhirnya tidak lagi memikirkan keselamatan diri sendiri. Mereka memikirkan gimana Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW selamat atau benar beritanya sudah meninggal. Mereka hanya berkumpul mencari Rasulullah SAW, mengepung Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW. Terlihatlah di situ yang paling pertama membela Rasulullah SAW, Abu Bakar. Abu Tolhah melihat Abu Bakar membela Rasulullah SAW. Apa kata Abu Tolhah? Ya, Abu Tolhah ngomong di depan Abu Bakar, menarik Abu Bakar, mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau sudah mulia di sisi Rasulullah SAW. Engkau sudah banyak melindungi Rasulullah SAW. Izinkan aku untuk melindungi Rasulullah SAW. Ditarik Abu Bakar dan Abu Tolhah melindungi Rasulullah SAW. Apa kata Abu Tolhah? Wahai Rasulullah SAW, sebelum darahmu,
darahku dulu. Sebelum nyawamu, nyawaku dulu. Sebelum lehermu, nyawaku dulu. Bukti bahwa dia melebihi cinta kepada Rasulullah SAW melebihi dirinya sendiri. Ya, apa yang terjadi? Beliau kemudian meninggal. Abu Talha melindungi Rasulullah SAW dan beliau meninggal. Ya, yang kedua, setelah Abu Talha meninggal, kemudian Umar mencoba melindungi Rasulullah SAW. Tetapi Abu Ubaidillah kemudian menarik tangan Umar bin Khattab, ya, sembari mengatakan, ya Umar, engkau sudah mulia di sisi Rasulullah SAW, sudah banyak melindungi Rasulullah SAW, menolong Rasulullah SAW. Izinkan aku pada kesempatan kali ini untuk melindungi Rasulullah SAW. Dan Abu Ubaidillah, teman-teman, melihat ketika melindungi Rasulullah SAW, melihat di kening Rasulullah SAW, kita tahu Rasulullah SAW memiliki banyak luka. Kepalanya luka, kemudian giginya patah, ya, tubuhnya sempoyongan, berjalan sempoyongan, seperti roboh mau roboh beliau berjalan karena banyak batu yang menimpa beliau. Dan Abu Ubaidillah melihat ketika Rasulullah di kening Rasulullah SAW ada kepingan, ya, senjata masuk membuat berdarah kening Rasulullah SAW, dan Abu Ubaidillah mencoba menggigit kepingan senjata itu, teman-teman. Tentu tidak bisa dengan tangan, maka beliau gigit dengan giginya. Digigit, keluarlah darah mengalir, dan Abu Ubaidillah menjilat-jilat, ya, kening Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar memuntahkan darah tersebut, ya. Muntahkan, wahai Abu Ubaidillah, muntahkan, ludahkan. Ternyata Abu Ubaidah tidak mau, mengatakan, sungguh biarkan ini menjadi bukti bahwa aku cinta engkau, wahai Rasulullah SAW, ya, dan kelak berharap kita bisa berjumpa di surga. Maka Abu Ubaidillah saat itu juga meninggal. Nah, Hamzah terbelah menjadi dua, masya Allah. Itulah sahabat bagaimana berjuang melindungi membela Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman saat ini, teman-teman? I-nya apa? I-nya adalah ilmu riwayat hidup Rasulullah SAW dipelajari. Tidak mungkin kita mengaku cinta Rasulullah SAW, tetapi kita nggak tahu bagaimana pengorbanan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, di Taif, di Madinah. Ya, itu alurnya, teman-teman. Kemudian bagaimana keseharian beliau. Ya, coba lembutkan hati kita, teman-teman, lembutkan pikiran kita, baca Sirah Nabawi. Ya, saya kadang kalau baca itu saya tarik usia saya atau hidup saya 1400 tahun yang lalu, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Apakah saya termasuk orang yang munafik, ya, ketika diajak perang Uhud mau, atau ikut seperti apa tuh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 300 rombongannya, ya, ikut. Nah, apakah kita termasuk orang yang setia dan seterusnya? Jangan-jangan kita termasuk orang yang munafik, ya, teman-teman, ya. Nauzubillah. Yang ketiga caranya adalah M-nya apa tadi? Mengikuti dan membela sunnah Rasulullah SAW. I-nya ilmu riwayat hidup Rasulullah SAW dipelajari. Dan S-nya adalah selalu rindu dengan Rasulullah SAW. Ya, selalu rindu. Apa buktinya? Kita selalu rindu, kita sebut nama beliau, selawat dan salam. Kita berdoa pada beliau, kita berdoa, ya, kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Karena ada 3 air mata yang menetes. Ketika air mata itu menetes, teman-teman, maka air mata itu akan diharamkan masuk neraka. Salah satunya apa, teman-teman? Selain air mata itu menetes karena ngaku diri banyak dosa, dia bertobat, berharap agar dosa-dosanya Allah ampuni, maka air mata itu menetes dan nanti diharamkan masuk neraka. Yang kedua adalah air mata yang menetes karena mengingat perjuangan Rasulullah SAW, ya, ingin rindu sekali ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka air mata tersebut nanti akan memberikan kesaksian dan dia layak masuk surga dan selamat dari api neraka. Dan yang ketiga adalah air mata yang menetes karena dia merasakan banyak sekali ujian hidup yang beliau rasakan, yang alami, ya, tetapi beliau sabar sambil menanti solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian air matanya menetes, teman-teman. Dia sakit sabarnya dia meneteskan air mata, dan air mata itu akan haram masuk neraka. Ya, dan tadi bukti orang yang rindu dengan Rasulullah SAW adalah berselawat. Ya, jangan-jangan di antara kita ini jarang berselawat, teman-teman. Disebut nama beliau tidak berselawat. Ya, hari Jumat kita banyak-banyak berselawat. Minimal usahakan terapinya, teman-teman, selain banyak istighfar 1000 kali sehari, ya, selawatnya 1000 kali sehari.
Nanti juga termasuk bukti kita rindu kepada Rasulullah SAW adalah kita nanti akan ziarah insya Allah setelah ini. Dan yang terakhir adalah yang keempat, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, yang keempat ini miss S. Apa itu S? Secukupnya mencintai Rasulullah SAW. Maksudnya apa secukupnya ini? Kita tidak ekstrim, kita tidak berlebihan mencintai Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam Al-Quran, ya. Sebentar. Gimana bunyi dalam Al-Quran, teman-teman? Allah menyebutkan, ya, jangan engkau jadikan aku seperti Nabi Isa, ya, sampai mereka menuhankan Nabi Isa. Nah, kita tidak boleh. Kita hanya jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, ya, sebatas Nabi dan Rasul cinta kita, tidak kemudian berlebihan, tidak berlebihan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan sama-sama berziarah. Semoga diizinkan oleh Allah, ya, Allah lembutkan petugas bisa kita masuk ke makam Rasulullah SAW. Jadi saya review, teman-teman, ya, ada 4 cara kita cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama apa tadi? Miss M. M-nya adalah mengikuti, membela Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, I-nya ilmu riwayat hidup Rasulullah SAW dipelajari. Dan Miss S-nya selalu rindu dengan Rasulullah SAW. Dan S yang terakhir adalah yang terakhir Mencintai Rasulullah secukupnya. mencintai Rasulullah SAW. Oke, ada yang mau disampaikan, teman-teman? Kita berangkat bareng-bareng. Jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin ada Saya kembalikan rekan-rekan dulu ke semua. Baik, Ustaz. Mungkin ada ibu bapak ataupun teman-teman semua yang ingin bertanya, ya. Kita buka untuk 2 pertanyaan saja. Silakan, ada yang bertanya? Atau semuanya sudah mengerti, ya, dan paham seperti itu? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan dengan doa bersama, ya. Oh, siap, Ustaz. Ini dia nih makam Rasulullah SAW di sini. Saya coba ajak teman-teman jalan, ya. Oke, ini raudhah, teman-teman. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ibnu Hajar mengatakan, mengomentari hadis ini, ya. Yang pertama, ketika kita melaksanakan ibadah di raudhah, kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, layaknya kita ibadah di surga. Ya, tempat ini sangat sejuk, sangat nyaman. Biasa tempat ini favorit, ya, teman-teman. Rasulullah SAW sering ke tempat tersebut karena di raudhah itu ada imam, ada muazzin, ada mimbar. Khutbah Jumat sekarang di sana. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, apabila kita melaksanakan ibadah di sana, ya, maka itu menjadi saksi yang mengantarkan kita masuk surga. Dan yang terakhir, zatnya Allah akan angkat nanti di surga. Ya. Sepertinya minta tanya. Wujud ziarah? Mafi? Close? Hah? Close. Al-yawm close? Ada Jumat. Pada Jumat wujud. Wal-an mafi. Close. Hah? Sahih? Mafi? La. Close. Muglak al-yawm? Sodik, wujud ziarah? Habib موجود السلام. لا موجود زيارة مفتوح الحين فلوس بعد الصلاة. بعد الصلاة. Iya. Baik, teman-teman, sebetulnya ini jalan kita masuk menuju makam Rasulullah SAW. Ya. Qadarullah
2 jam sebelum Jumatan ditutup katanya. Ya, insya Allah dibuka kembali setelah Jumatan. Kita bisa melihat makam Rasulullah SAW dari sini. Saya ajak teman-teman. Nanti kita akan doa bersama, boleh sambil Doa Ustaz. aja. Dalam Ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang mau sharing, ada yang mau berbagi cerita. Oke, kita doa bersama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam dari panitia ini. Panitia apa, Ran? Senyum Yatim Juara. Senyum Yatim Juara, Masya Allah. Ya, kita baru selesai kegiatan sebulan sekali itu untuk mengundang anak yatim dan tadi Masya Allah. Kita bersama anak yatim ini, Masya Allah, Jumat berkah. Di Komah kami juga tadi mendoakan juga. Dari teman-teman ya, minta doanya nanti kalau bisa, minta doanya rombongan bisa 1 bis ke Madinah Mekah. Ya, minta jodoh juga katanya, yang belum dapat jodoh karena kebanyakan belum dapat jodoh. Ada juga yang sakit katanya, ini keluarganya kritis, minta doanya juga katanya. Ada yang amin ya Allah. Oke. Ya, kita berdoa kalau gitu. Masya Allah bersama anak yatim ini teman-teman. Masya Allah berkah. Sudah doa belum itu? Belum ya? Kita doa bareng ya? belum Oke. doa. Nunggu Ustaz. Kita doa bersama, diaminkan oleh adik-adik yatim, Senyum Yatim Juara. Dan tempatnya dekat sekali dengan Raudhah. Ya, belakang makam Rasulullah SAW. Ingat teman-teman, makam Rasulullah SAW bukan di dalam masjid, tetapi di luar area masjid. Ya, di luar dalam masjid. Nah, itu ada sejarahnya, nanti kapan-kapan kita cerita ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Baik. Dua azam yatim. Maaf ini. Yatim mana? Oh, ini. Maaf dulu. Lah, syukran jazakallah. Nah. Baik, teman. Kita berdoa. Sebentar. Saya ambil posisi duduk. Baik, kita doa ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت يا الله نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا يا الله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إننا ظلمنا نفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الكسل وسوء الكبر
اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال يا الله يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم إني أعوذ بك من البخل اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الغنى ونعوذ بك من فتنة الفقر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عننا خطايانا بماء الثلج والبرد اللهم نقي قلبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ربنا اغفر لنا خطيئتنا وجهل وإسرافنا في أمرنا كله وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا خطايانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادي واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى اللهم يا الله نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم إننا نعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت فدلنا أنت الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah ya Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keistiqomahan dalam kebaikan dan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesehatan, keberkahan dan rahmat-Nya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Segala apa yang kita cita-citakan, Allah segera kabulkan. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kedua orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Allah lindungi dari azab kubur dan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan rizki. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah lunaskan hutang kita. Allah Subhanahu wa taala segera izinkan kita bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW melaksanakan ibadah di Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi keluarga kita, anak turun kita menjadi anak yang soleh, solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah atau sedang beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Coba absen. Masya Allah banyak teman-teman yang hadir hari ini. Hadir. Iya. Bersama adik-adik yatim.
Jadi ini program keliling setiap dusun ya. Santri yatim Kampung Sahabat Al-Quran. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir. Ya, alhamdulillah acaranya sudah selesai. Saya mau bagi-bagi hadiah. Ada yang bisa resum apa yang saya sampaikan. Seingat saya ada 3 bab. Ya, bab pertama, bab kedua, bab ketiga, dan bab ketiga diketahui itu. Teman-teman yang di Zoom barangkali masih ingat. Ya, bab pertama itu kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Bab kedua, kenapa Allah perintahkan kita. Kan tadi jawabannya kenapa kita harus mencintai Rasulullah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan kita mencintai Rasulullah SAW? Ya, ada 3 alasannya. Dan bab terakhir, bab ketiga, bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW. Nah, Ada Ustadz yang itu angkat tadi. tangan. Ada yang angkat tangan? Ada Ustadz. Atau jawab pertanyaan saya tuh, kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Kenapa Allah perintahkan kita mencintai Rasulullah SAW? Dan bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW? Oke, boleh. Baik, tadi ada yang angkat Kalau tangan. hadiahnya Pertama tuh, dari Mekah gimana? Cara ngirimnya? Ya, boleh dijawab, boleh. ada tadi Siti Masita, Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz enggak pakai video karena lagi Betul. nemenin tidur ini. Siap, Ya, Ibu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi tadi pembahasannya tentang kenapa kita harus mencintai Rasulullah ya. Jawabannya karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita diperintahkan mencintai Rasulullah itu ada 3 di sini. Yang pertama karena cinta kita kepada Rasulullah akan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Yang kedua, ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan kita jadikan sebagai teladan bagi diri kita. Terus yang ketiga yaitu karena Rasulullah SAW sangat mencintai kita, dibuktikan dari semasa beliau hidup, kemudian menjelang beliau wafat, bahkan sampai nanti setelah beliau wafat. Beliaulah yang akan menjadi juru selamat atau yang akan memberi syafaat kepada kita semua. Kemudian bab selanjutnya terkait mengenai bagaimana cara kita mencintai Rasulullah. Di sini untuk lebih mudah mengingat ada singkatan MIS. M-nya mengikuti dan membela sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah cara kita mencintai Rasulullah. Kita mengikuti dan membela sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ilmu riwayat Rasulullah SAW dipelajari. Ya, kita mempelajari untuk bisa kita mengikuti, meneladani, kita harus mempelajari bagaimana riwayat Rasulullah SAW. Kemudian yang S-nya selalu rindu dengan Rasulullah SAW, dibuktikan dengan kita senantiasa berselawat kepadanya. Lebih-lebih di hari ini Ustadz, hari Jumat, di mana salah satu amalan yang dianjurkan yaitu banyak selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang S-nya secukupnya mencintai Rasulullah SAW. Maksudnya di sini secukupnya itu tidak berlebih-lebihan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang di sana ditunjukkan dengan yang maknanya janganlah engkau menjadikan aku seperti Nabi Isa, yang Nabi Isa dituhankan oleh umatnya. Nah, jadi itu yang bisa saya Ustadz resum dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Lengkap sekali ya. Ibu lebih lancar dari saya menyampaikan. Mohon maaf, namanya Ibu siapa nih? Ibu Siti Masitah ini. Oh, Masya Allah, Siti Masitah. Oke. Ibu Siti Masitah dari mana?
Dari rumah Ustadz, kebetulan kemarin Oke, berarti. kenal Ustadz lewat guru-guru PAUD, pernah ikut bimbingan dari Ustadz untuk pelatihan guru yang menyenangkan. Terima kasih, resumnya bagus sekali ya. Nanti diantarkan hadiahnya nih sama panitia insya Allah. Terima kasih Ustadz. Hadiahnya HP. Semoga disegerakan saya bersama suami untuk jadi tamunya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadiahnya HP ya, HP suaminya. Ya. Oke, terima kasih. Tolong panitia masuk grup nggak Bu, biar nanti bisa Ibu kirim alamatnya. Tadi saya dapat undangan pribadi dari Ustadz kayaknya. Oke, siap. Nanti di SMS saya diingetin ya. Terima Oke. kasih. Iya. Teman-teman, saya rasa dicukupkan ya. Baik Ustaz. Insya Allah Jumat depan jika tidak ada halangan, kita di Mekah ya, dekat dengan Ka'bah insya Allah. Kita kembali saling berdoa, mendoakan dan apa tadi, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendoakan dan banyak-banyak minta doa. Baik, teman-teman yang mau nitip doa untuk hari Jumat ini selagi menunggu menjelang sholat Jumat ya, masih ada sejam setengah, 2 jam lagi insya Allah kita akan melaksanakan sholat Jumat ya. Boleh nanti japri saya ya, kirim voice juga boleh insya Allah, langsung sebelum sholat Jumat saya doakan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman, luar biasa. Di sini ada guru saya yang hadir, Muzakir, ada teman-teman ya. Oh, Masya Allah. Ada Bu Pintri, Masya Allah, sehat-sehat Ibu. Sehat Masya Allah. Ustaz. Gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Maaf telat nih joinnya tadi. Gak apa-apa telat, yang penting dapat resum tadi. Mungkin dengar ya tadi resum. Iya, pas banget. Ada Bu Muslihan, Bu Dina, makasih. Pak Dodi masih join, luar biasa. Terima kasih teman-teman. Silahkan jika ada yang mau nitip doa. Saya mungkin nanti di Japri Bu Ustaz. Zaitun, paling setia Ibu Zaitun ini, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon doa supaya bisa berpuasa di situ nanti. Amin. Amin, Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ustaz, Assalamualaikum. Insyaallah tetap setia Pak Ustaz. Titip doa Ustaz. Salam. Ya, ya mau tanya sedikit dari Ustaz. Tadi saya terlewat juga satu ayat. Apa tuh pertanyaannya? Jangan yang Ya, serem-serem jadi- ya. Nanti saya ya. matiin nanti Zoom. Jadi ada beberapa ayat yang tadi saya dapat rangkum, cuman yang barisan pertama belum saya dapat ini ketemu. Cara dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini yang bunyinya Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang itu di Quran surat Ali Imran ayat 331 kalau tidak salah. Yang artinya katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun Masya yang Allah, ditulis. ayat yang pertama dari Ustaz saya kurang begitu jelas gitu Ustaz. Mohon untuk diberikan suaranya. Ayat pertama itu yang justru saya sebutkan Iya, tadi ya. Ya, ini yang kedua nih Ustaz. Yang Oh ini itu yang kedua. Iya. Oh ini yang kul ingkana aba'ukum gitu ya. Iya. Itu di surah Quran surah Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24. Oke, hanya itu Ustaz. Sampai diri sendiri ya. Kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diri sendiri. Ya, jangan bicara masalah harta, diri sendiri ini. Nah, itu buktinya Quran surat At-Taubah dan kisah Umar bin Khattab. Ya. Seperti itu Quran surat At-Taubah. Terima kasih Mas Zakir, luar biasa. Ya.
bisa jadi bahan kultum buat istrinya nanti ya. Yes, siap, Ustaz. Oke, teman-teman, Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang diberikan. Langsung ya pengalaman ya, kita melihat ya bagaimana dan di mana gitu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga suatu saat nanti kita bisa ke sana berkunjung gitu ya, langsung melihat ya dengan mata kepala kita sendiri gitu ya, lokasinya, dan kita bisa umroh ataupun bisa kita semoga bisa kita haji seperti itu di sana. Baik, Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, semoga penyampaian kali ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita amalkan juga untuk kita pribadi dan untuk orang lain. Dan jangan lupa, insya Allah kita akan rutin mengadakan kajian setiap hari Jumat siang. Bagi teman-teman yang menitip doa ya ataupun ibu bapak, langsung japri saja Ustadz Alfian ataupun nanti melalui perantara dari saya gitu ya. Nanti bisa di chat admin grup ya. Jika rekan-rekan belum masuk grup, nanti silakan bisa menghubungi pamflet ataupun kontak yang tertera di pamflet. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Anda sampaikan, dan jazakallah khairan Ustadz dan rekan-rekan semua. Semoga berkah selalu dan sehat selalu. Sekian, marilah kita sama-sama menutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk rodo di sini teman-teman nih, jalan masuk rodo. Selik.